Oke, bersama Sir Samuel, kali ini kita akan membahas soal tentang persiapan ulangan, materinya tentang kecepatan, tujuannya supaya anak-anak lebih siap lagi dalam menghadapi ulangan ya, khususnya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, Alvaro berangkat ke Siantar pukul 9.35 dengan kecepatan rata-rata 60 km. Jika jarak tempuhnya adalah 465 km, maka pukul berapa Alvaro sampai di Siantar? Oke, yang di sini yang belum diketahui itu adalah waktu. Jadi pertama kita harus waktu ya. W sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Atau ini jaraknya 465 dibagi dengan 60, seperti itu ya. Oke, kita coba bagikan 465 dibagi 60 ya. 60 sama dengan, ini kira-kira 7. Oke, 6 kali 7 42. 0 yang 400, sisanya itu 54. Oke, berarti ini sama dengan 7/45 seperti biasa ya. 45 per 60. Oke. Dapatnya 7/40 per 60. Ini karena waktu, ini satunya jam. Ya. Perlu diketahui bahwa ini kita akan mencari waktu sampai, maka kita harus ubah ini menjadi 7 jam sekian menit, atau ini akan sama dengan 7 jam 45 per 60. Ini 1 jam 60 menit. Jadi di sini kita kali 60 menit ya. Oke, 7 jam. Berarti ini 45 per 60 nih ya, ini dia. Jamnya menjadi 60 menit. Sehingga ini bisa dicoret ya. Berarti 7 jam 45 menit. Berarti perjalanannya Alvaro itu ke Siantar menghabiskan waktu 7 jam 45 menit. Sehingga waktu sampainya itu terbuat saja di kotak sini. Oke. Ini kan berangkatnya 0935 ya. 9.35. Kemudian sampainya waktunya 07.45. Kalau kita tambah ini kan 0, ini 3 tambah 4 tadi sisip 1 sini ya, berarti 8. Kemudian 9 tambah 7 itu 16. 16/80 ya. Kan enggak itu 16.80 kan. Ini akan sama dengan 80-nya ini kita kurangi 60 ya. Karena nggak ada 16/80. Kita kurangi 60 supaya dapat 1 jam. Berarti ini 20 menit. Satunya pindah ke sini berarti jadi 17.20. Oke. Karena 80 kurangi 60 itu ya 20. Seperti itu, makanya dapatnya ini 20. Ini ya. 60-nya kemana? 60-nya larinya ke sini, ke 1 jam. Jadi 16 tambah 1 jam ya jadi 17, seperti itu ya. Jadi sampai pukul 17.20. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Hermina berkendara dengan kecepatan rata-rata 55 km selama 2,5 jam. Jarak sama dengan waktu. Kecepatannya itu 55 dikali dengan waktunya 2,5 jam ya. Tinggal kita kalikan di belakang koma karena ini ada satu angka ya. 55 dikali 5. 5 kali 5 25, simpan 2. 5 kali 5 25, 27 ya. Tambah 2. 2 kali 5 10, simpan 1, 10 11. Kita tambahkan. Ini 5, 7, ini 3, ini 1. 1, 3, 7, 5. Ingat ada satu angka di belakang koma, maka di sini juga kita buat satu angka di belakang koma. Satunya adalah kilo. Berarti jarak yang ditempuh Hermina adalah 130,5 km ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Rade berkendara sejauh 252 km selama 3,5 jam.
Kecepatan rata-rata kendaraan lari adalah, ini tinggal kita bagikan saja. Jawab ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Tidak buat per karena waktunya itu berkoma ya. Sama dengan 252 dibagi 3,5. Dan komanya seperti ini, maka ini bisa kita majukan satu kali, ini bisa kita majukan menjadi 2520 dibagi 35 gitu ya. Kan sudah pernah belajar tentang bilangan berkoma nih, jadi seranggap anak-anak sudah bisa. Kita bagikan 2520 dibagi 35 sama dengan ya, ini kira-kira 35 kali 7 kali 5 35, 7 kali 3 21 tambah 3 24 245 ya. Ini kamu harus belajar hitung-hitungnya benar ya kali-kalinya. Ini 2 tidak bisa, ini nyimpan, kita ambil dari 5, ini jadi 12 ya. Ini tinggal 4. 12 dikurangi 5 ya 7. Ini turun 0. Oke. 35 sekarang 70 dibagi 35 ya 2 ya. 35 kali 2 70 dan habis. Berarti jawabannya sama dengan 72 km per jam. Oke, karena ini kilometer, ini jam, maka jawabannya 72 km per jam. Kita lanjut ke nomor 4. Steffi sampai di Pekanbaru pukul 17.00 dengan kecepatan rata-rata mobilnya 80 km per jam. Ini lewat jalan tol mungkin ya, makanya cepat. Jika jarak rumahnya ke kota Dumai adalah, ini kota Pekanbaru ya, Pekanbaru. Oke, jika jarak rumahnya dan kota Pekanbaru adalah 116 km, maka pukul berapa Steffi berangkat dari rumahnya? Ini berarti kita harus cari waktu dulu ya. Karena yang di sini yang diketahui hanyalah waktu sampai. Ini waktu sampai. Berarti kita cari W. Jawab. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya itu ini 116 km. Kecepatannya itu 80 ya, 80 km per jam. Berarti ini 116 dibagi 80, 116 bagi 80 sama dengan 1. Di sini 116 ini langsung di sini. Karena 11 tidak bisa bagi 80, maka kita letakkan di sini 80 gitu. Oke, 6 dikurangi 0 ini 6. Kemudian 11 dikurangi 8 3 ya, 36. Oke. Ini jadinya seperti ini. Sama dengan 1,36 per 80 ya. Jam ini. Ini bisa sama-sama dibagi, bisa bagi 4 ya. 4. Berarti ini 1,36 dibagi 4 itu 9. 80 dibagi 4 itu 20. Oke, berarti 1,9 per 20 jam. Sementara di sini yang diketahui hanya waktu sampai, maka ini kita harus ubah menjadi menit dulu ya. Sama dengan 1 jam 9 per 20 dikali 60 menit. Ini tentu 20-nya sama 60 bisa dicoret ya, ini tinggal 30, tinggal 3, sorry. Berarti ini 1 jam 9 kali 3 ini 27 menit. Satu jam 27 menit. Berarti kita harus cari lagi ini waktu Y-nya. Pukul 17.00 dikurangi dengan 01.27. Oke.
ini kita buat seperti ini, kemudian kita, karena ini adalah, ini 17.00-nya adalah sampai, maka kita kurangkan ya, karena kita akan mencari waktu berangkatnya. Tadi kan bahwa 00-nya tidak bisa dikurangi dengan 27, maka kita ambil dari sini 1 jam. Ini jadi 16. 1 jam itu 60 menit. Jadi kita tulis 60 menit. Nanti jangan ada tanya lagi 60 dari mana ya? 60 itu dari 1 jam gitu ya. 1 jam 60 menit. Jadi yang dua ini kita tambahin. 0 tambah 0 ya 0. Kemudian dikurangi 7 nggak bisa. Kita pinjam dari ini jadi 5. Ini jadi seperti ini. 10 kurangi 7 3. 5 kurangi 2 3. Ini 6 kurangi 1 5 dan ini 1 gitu ya. Berarti Steffi berangkat pukul 15.55. Oke, ini serba kotak juga untuk mencari waktunya. Jadi seperti itu. Ini harus ditulis dan harus paham, karena kamu harus punya kemampuan dasar di kelas 5 ya. Jangan sampai kamu naik kelas 6 kamu tidak punya kemampuan apa perkembangannya. Lanjut nomor 5. Dumai ke Kota Pekanbaru itu adalah 172 km. Ya. Jika Ivan berangkat dari A pukul, ini dari Kota Dumai bilang aja ini. Jika Ivan berangkat dari Kota Dumai pukul 7.40 dan sampai pukul 10.10, maka kecepatan rata-rata kendaraan Ivan adalah, ini Ivan ini pergi ke Pekanbaru ya. Jadi dari Dumai ke Pekanbaru, sementara jaraknya 172 km. Langsung jawab. Pertama kita harus cari waktunya, karena kita belum tahu waktunya ini. Waktunya itu bisa kita ambil dari sini, yaitu 10.10 kita kurangi dengan 07.40. Oke, kita kurangi untuk mencari waktu, yaitu ini waktu sampai dikurangi dengan waktu berangkatnya ya. Oke, di sini kan 10 tidak bisa dikurangi 40, maka kita ambil 1 jam dari sini. Ini tinggal 9. 1 jam itu 60 menit. Jadi yang ini kita tambahkan yang 2 ini. 0 tambah 0 ya 0, 0 kurang 0, 0 juga. 6 tambah 1 7, kurang 4 30, seperti itu ya. Kemudian 9 kurangi 7 itu 2. 0 kurang 0 ya 0. Berarti ini sama dengan 2 jam 30 menit. Karena ini mencari kecepatan, maka kita harus ubah menjadi jam. Ini 2 jam. Mengubah dari menit menjadi jam itu kita bagikan aja 60, karena 1/6. Berarti 30/60 jam. Ini coret, sama-sama bagi 3, sama dengan 1/2 jam. Oke. Jadi kecepatan rata-rata ya kita bagikan ya. Mencari kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Jaraknya 172, kemudian dibagi waktu bagi 2 1/2 sama dengan 172 dibagi, kita ubah menjadi pecahan biasa, 2 kali 2 4 tambah 1 5 ya. 5/2 serba sini lanjutnya ya. 172 ini jadi kali ya, cuman kita balikkan 2/5. Kita kalikan 2 kali 2, ini 172 kali 2 4 14 simpan 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 344/5. Oke, kita bagi lagi ya, 344 dibagi 5. Ini pastinya dapatnya 6. 6 kali 5 30, sisa 4, turun 4 lagi ya. Di sini 44 dibagi 5 itu ya 8. Oke, hasilnya ini 40, sisa 4, nggak bisa lagi, koma baru turun 0, berarti 8 juga. 40 dan habis. Maka sama dengan kecepatannya itu 68,8 km per jam.
Oke. Oke, demikian latihan kita pada saat ini. Ingat, anak-anak harus tetap rajin belajar. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan atau mencari alasan apapun untuk kamu bermain-main ya. Karena berikutnya kita akan menghadapi ulangan tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Itu saja dari Sir Samuel. Tetap semangat belajar. See you everybody. God bless you my students.